Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maafkan saya Hayati, jika berbicara terus terang. Sebab cinta sejati tidak boleh munafik Hayati. Saya terpukul melihat pakaianmu. Begitu hebatnyakah menjadi orang modern? Selamat datang di channel Tukang Ulin Bogor. Channel yang sangat fenomenal di santero kaum rebahan dan penikmat kopi hidung cap naga helai, sambil ditemani dengan sebatang udun. Mantap guys, mantap. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk yang cukup epik sepanjang perfilman Indonesia, karena ceritanya yang cukup menguras air mata. Film tenggelamnya kapal Van der Wijk ini diadaptasi dari novel klasik karya Buya Hamka dengan judul yang sama. Novel tersebut diterbitkan tahun 1938. Tenggelamnya kapal Van der Wijk sendiri mengangkat latar dan budaya Minang. Film yang rilis pada akhir tahun 2013 ini dibintangi oleh Herjunot Ali sebagai Zainuddin, Pevita Pierce sebagai Hayati, dan Reza Rahardian sebagai Aziz. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Zainuddin yang jatuh cinta kepada Hayati di Batipuh, Padang Panjang. Seperti apa kisahnya? Yuk kita langsung aja ke pembahasan ceritanya. Cik Hayati, pulanglah dulu. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Film ini diawali oleh seorang anak laki-laki yang bernama Zainuddin. Namun saat Zainuddin kecil, Daeng Habibah ibunya meninggal. Beberapa bulan kemudian, pendekar Sultan pun menyusul Daeng Habibah, sehingga Zainuddin diasuh oleh Mak Base. Mak Base adalah orang terdekat dari pendekar Sultan dan Daeng Habibah. Beliaulah yang merawat dan mendidik Zainuddin sampai dewasa dan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Setelah Zainuddin dewasa, ia meminta izin kepada Mak Base untuk pergi ke kampung halaman ayahnya di daerah Padang Panjang. Dengan berat hati, Mak Base melepas Zainuddin pergi. Sampai di Padang Panjang, Zainuddin langsung menuju kampung Batipuh. Di sanalah ayahnya dilahirkan. Sesampainya di sana, ia sangat gembira. Namun lama-kelamaan kegembiraannya itu hilang. Ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Ia dianggap sebagai orang asing atau orang Bugis oleh masyarakat setempat. Hanya karena ia dilahirkan dari seorang wanita yang bukan keturunan nenek mamaknya. Tetapi Zainuddin tetap tabah menghadapi omongan orang-orang di kampung tersebut. Betapa malangnya Zainuddin, karena di negeri ibunya, ia dianggap sebagai orang asing juga, atau sebagai orang Padang. Sungguh malang nasib Muna. Sabar. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali pulang ke Mengkasar menemui Mak Base. Namun saat akan pergi, ia pun bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik berdarah Minang. Pertemuan dengan Hayati membuat hatinya gelisah, dan sebagai alasan untuk tetap tinggal di sana. Berawal dari pertemuan yang tidak disengaja, berlanjut dengan surat menyurat, maka penderitaan sepasang kekasih ini pun dimulai. Dalam suratnya, Zainuddin menuliskan, begini kira-kira guys. Sebagai kukatakan dahulu, lebih bebas saya menulis surat daripada berkata-kata dengan engkau. Saya lebih pandai meratap, menyesal dan mengumpat dalam sebuah surat. Karena bila mana saya bertemu dengan engkau, maka matamu sebagai bintang timur itu senantiasa menghilangkan susun kataku. Kira-kira seperti itu guys. Hayati adalah perempuan yang tak hanya cantik, namun juga memiliki budi pekerti yang baik. Mereka saling bertemu dengan bantuan adik laki-laki Hayati. Namun apa daya, hubungan ini tidak disetujui oleh nenek dan mamanya Hayati, dikarenakan Zainuddin berasal dari suku yang berbeda. Asal-usulnya sebagai orang buangan di Mengkasar dan tak memiliki harta. Sedangkan Hayati terlahir dari keluarga terpandang. Emang tuae. Untuk menghindari pergunjingan tentang hubungan mereka, maka Mamak Hayati menyuruh Zainuddin pergi meninggalkan Batipuh. Diusir guys Zainuddin. Dengan berat hati, Zainuddin pun pindah ke Padang Panjang.
Di sana Zainuddin memperdalam ilmu agama dan pengetahuannya. Akhirnya Hayati memilih untuk diperistri oleh Aziz, kakak dari sahabatnya Hadizah. Luluh lantahlah hati si yatim piatu yang terbuang itu. Sungguh mengenaskan Mang Jae. Terlebih lagi di saat yang sama Zainuddin mendapat kabar kalau Makbase pengasuhnya telah berpulang. Makin mengenaskan nasibnya. Makbase meninggal dan mewariskan banyak harta kepada Zainuddin. Zainuddin memberanikan diri mengirim surat lamaran kepada Hayati di Batipuh. Tetapi sayangnya bersamaan dengan datangnya rombongan dari pihak Aziz yang hendak melamar Hayati, Zainuddin tanpa menjemputkan harta kekayaan yang kini ia miliki, sehingga ia ditolak oleh nenek Mamak Hayati. Sangat mengenaskan. Nasib nenek Mamak Hayati menerima pinangan Aziz yang di mata mereka lebih beradab dan kaya raya. Hayati akhirnya menikah dengan Aziz. Aziz adalah anak orang terpandang, satu suku dan terikat kerabat dengan mamaknya Hayati, walaupun jauh. Awal pernikahan Hayati dan Aziz sangat bahagia karena Aziz pandai mengambil dan menyenangkan hati Hayati. Pak boy. Namun tanpa sepengetahuan Hayati, Aziz adalah tipe pemuda yang suka menghamburkan uang, berjudi, mabuk-mabukan, dan senang main perempuan. Tuh, Pak boy Aziz. Di sisi lain, Zainuddin tidak mampu menerima penolakan tersebut. Apalagi menurut Muluk, sahabatnya, bahwa sebenarnya Aziz memiliki perilaku yang buruk. Zainuddin pun jatuh sakit akibat terlalu memikirkan orang yang ia cintai pergi bersama pria lain. Setiap hari ia selalu memanggil nama Hayati. Atas permintaan dokter dan izin dari Aziz, suami Hayati, akhirnya Hayati pun menjenguk Zainuddin. Dalam sekejap, Zainuddin pun sembuh, cager, jago ringkas. Luar biasa. Setelah sembuh dari sakit, Zainuddin pun mulai bangkit untuk melupakan Hayati. Zainuddin ditemani Muluk, sahabatnya, pindah ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Zainuddin menjadi penulis terkenal. Ia menggunakan nama samaran Z di setiap karyanya. Zaben. Mantap. Muluklah yang menyemangati Zainuddin sampai ia bisa mencapai titik tersebut, sukses dan melupakan Hayati. Hayati dan Aziz hijrah ke Surabaya. Perekonomian mereka makin memprihatinkan dan terlilit banyak hutang akibat ulah Aziz. Mereka diusir dari kontrakan dan secara kebetulan mereka bertemu dengan Zainuddin. Mereka singgah di rumah Zainuddin karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin. Aziz meninggalkan istrinya untuk mencari pekerjaan ke Banyuwangi. Beberapa hari kemudian datang dua surat dari Aziz. Yang pertama berisi surat perceraian untuk Hayati, sedangkan yang kedua berisi surat permintaan maaf dan permintaan agar Zainuddin mau menerima Hayati kembali. Setelah itu datang berita bahwa Aziz ditemukan bunuh diri di kamarnya. Lebok ya, mam. Hayati juga meminta maaf kepada Zainuddin. Ia berharap bisa kembali bersama Zainuddin. Namun masih terasa sakit di hati Zainuddin, sehingga ia menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya Batipuh esok harinya. Aduh, loba motor lewat aing mah. Rame ya rame. Lanjut. Hayati pulang ke Batipuh menumpang kapal Van der Wijk, meskipun dengan terpaksa dan kesedihan yang mendalam. Setelah Hayati pergi, barulah Zainuddin menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Hayati. Apalagi setelah membaca surat Hayati yang bertuliskan, "Aku cinta engkau dan kalau ku mati, kematianku dalam mengenang engkau." Maka segeralah ia menyusul Hayati ke Jakarta. Saat Zainuddin sedang bersiap-siap, tersiar kabar bahwa kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati tenggelam. Mengenaskan.
Zainuddin langsung syok dan langsung pergi bersama Muluk untuk mencari Hayati. Muluk menyesal karena ia tidak memberitahu Zainuddin bahwa Hayati sebenarnya masih mencintainya. Hayati menghembuskan napas terakhir setelah Zainuddin membimbing mengucapkan kalimat syahadat. Dan film pun berakhir. Ending yang sungguh terhura dan sangat mengenaskan. Kalau kata Cepat Kai Manggini nih, dari dahulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Seperti itu kira-kira ya guys alur film tentang tenggelamnya kapal Vanderwijk. Semoga dari cerita alur film tersebut kita semua mendapatkan pelajaran yang baik untuk tetap menjalani hidup, bahwa segala sesuatu itu tidak selalu bisa dibeli dengan uang. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di video berikutnya.